Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hasanah pada mata pelajaran akuntansi dasar. Baik anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dengan mudah kalian pahami. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.8 ya, yaitu tentang penerapan jurnal, konsep debit dan kredit dan bentuk jurnal, dan di KD keterampilannya adalah melakukan pencatatan jurnal. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian jurnal, yang kedua dapat menjelaskan fungsi jurnal, yang ketiga dapat menjelaskan konsep debit dan kredit, kemudian dapat menjelaskan sistematika pencatatan, kemudian dapat menjelaskan bentuk jurnal, dan melakukan pencatatan jurnal. Untuk link materi dapat kalian download pada website seperti yang ada di tampilan layar. Untuk materi pertama yaitu tentang definisi jurnal. Coba siapa yang tahu apa itu pengertian jurnal? Baik, jurnal itu adalah catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi pada perusahaan. Adapun fungsi jurnal antara lain yang pertama yaitu fungsi pencatatan, di mana di dalam jurnal kita akan mencatat transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah fungsi analisis. Nanti di jurnal kita akan melihat apa transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah fungsi historis. Dengan adanya catatan jurnal, maka kita bisa mengetahui apa saja kejadian-kejadian yang telah terjadi pada perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah fungsi informatif, di mana dengan adanya jurnal dapat memberikan informasi kepada para pengguna jurnal atau laporan tersebut. Selanjutnya adalah tentang jenis jurnal. Nah, jenis jurnal di sini terdiri atas jurnal khusus dan jurnal umum ya. Jurnal khusus terbagi atau terdiri dari beberapa jenis buku jurnal. Ada yang tahu tentang jurnal khusus? Baik, yang pertama adalah jurnal penjualan, yang kedua jurnal pembelian, yang ketiga jurnal penerimaan kas, yang keempat jurnal pengeluaran kas. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Nah, jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan dalam pencatatan khusus untuk transaksi-transaksi yang sejenis. Nah, tentunya kalian akan berpikir, apa maksudnya transaksi-transaksi yang sejenis? Artinya, setiap transaksi itu dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang jurnal khusus tadi. Yang tadi sudah kita bahas, ada 4 jenis jurnal ya. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Nah, di jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat penjualan barang secara kredit kepada pelanggan. Adapun bentuk dari jurnal penjualan
seperti yang ada di tampilan, yaitu terdiri dari kolom tanggal, kemudian nomor faktur, kemudian ada keterangan, ada ref, dan debit, yaitu akun yang digunakan adalah piutang dagang, dan di kolom kreditnya digunakan akun penjualan. Ini adalah contoh jurnal penjualan yang terjadi pada UD Buana. Ya, bisa kalian lihat pada tampilan yang ada di layar. Nah, apabila sudah dicatat transaksi seluruhnya di jurnal penjualan, maka akan dijumlahkan baik kolom debitnya maupun kolom kreditnya. Yang kedua adalah jurnal pembelian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian barang secara kredit. Ya. Nah, bentuknya terdiri dari tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, kemudian debitnya terdiri dari kolom pembelian, kemudian ada kolom lain-lain, dan di kolom kreditnya ada hutang dagang. Ya. Nah, ini adalah contoh jurnal pembelian. Nah, seperti tadi di jurnal penjualan, pada akhir transaksi maka dijumlahkan kolom yang ada di jurnal pembelian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini untuk mencatat penerimaan kas perusahaan. Ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi kas perusahaan? Nah, antara lain adalah penjualan tunai, kemudian penerimaan tagihan, penerimaan dividen, pinjaman bank, dan lain-lain. Kemudian kolom jurnal penerimaan kas terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, kolom debitnya kas dan akun lain-lain. Kemudian di kolom kreditnya terdiri dari kolom piutang dan kolom lain-lain. Ini adalah contoh dari jurnal penerimaan kas. Kemudian yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas perusahaan. Apa sajakah yang mengakibatkan kas perusahaan itu berkurang? Ada yang tahu? Baik. Yang pertama adalah pembayaran beban. Yang kedua, pembayaran utang. Yang ketiga, pembelian tunai. Dan pengambilan prepay kas. Tentunya masih ada lagi transaksi yang bisa mengakibatkan kas perusahaan itu berkurang. Bentuk dari jurnal pengeluaran kas adalah kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, kolom ref, kemudian debitnya terdiri dari utang dagang dan lain-lain, dan kolom kreditnya terdiri dari kas dan akun lain-lain. Ini adalah contoh dari jurnal pengeluaran kas. Yang berikutnya tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum sudah kita pelajari pada KD sebelumnya. Nah, Ibu akan ulas sedikit tentang jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus. Ya. Nah, apa saja transaksi-transaksi yang dicatat ke dalam jurnal umum? Antara lain adalah retur penjualan, kemudian retur pembelian, dan lain-lain. Ini adalah bentuk dari jurnal umum, terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, ini contoh dari jurnal umum. Sekarang kita berada pada kesimpulan. Ya. Yang pertama adalah jurnal khusus terdiri atas 4 jenis jurnal. Yang pertama tadi adalah jurnal penjualan,
yaitu untuk mencatat penjualan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian, yaitu digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Yang berikutnya adalah jurnal penerimaan kas, yaitu digunakan untuk mencatat penambahan kas perusahaan. Dan yang berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang. Demikianlah anak-anakku pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa dipahami dengan mudah dan bisa dilaksanakan. Nah, untuk tugas tambahan, Ibu sudah siapkan ada di Google Classroom. Kalian bisa melihat dan mengerjakannya di Google Classroom. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah, dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa kalian hubungi Ibu via WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan salam sehat selalu. Terima kasih.